calon dosen ya, struktur kita ya sudah memenuhi syarat ini. Oke, mari mulai kita berdoa ya dengan harapan apa-apa yang kita inginkan ya dapat terkabul ya, apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat ya untuk kehidupan mendatang ya, dan juga untuk bermanfaat dunia dan akhirat. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, terima kasih. Nah, ini dia teman-teman pastinya belum kenal ya dengan calon dosen ya. Tapi beliaunya sekarang guru ya, dan sekarang sudah selesai masternya dan akan menyelesaikan doktornya. Beliau sekarang sudah S3 ya di UPI ya. Nah, nanti bisa ditanya-tanya, oh kok bisa guru sampai S3 gitu ya. Nah, itu bisa ditanya ya. Tentu keahlian beliau tidak bisa kita ragukan lagi ya. Dilihat dari track recordnya, termasuk guru berprestasi dan juga guru yang sampai pada mau jadi doktor ya. Tuh, calon doktor. Sebentar lagi Pak ya. Oke, kita kenalan dulu. Ini dia Bapak Trisna Ahmad Supriyadi ya. Benar Pak ya? Supriyatna, sorry. Pak Trisna Ahmad Supriyana MPD ya. Beliau termasuk instruktur kita ya, yang sudah lolos dari seleksi ya di Dikti dan sudah masuk, sehingga kita minta tolong untuk sharing pengalaman, sharing keilmuan, dan mungkin nanti juga teman-teman bisa tanya-tanyai ya sepuasnya ya, sehingga punya bisa mengungkapkan ya dari hal-hal yang umum dan juga hal-hal yang privasi mungkin barangkali silakan ditanyakan nantinya. Oke, saya tidak berlama-lama, langsung saja kami silakan Bapak Trisna Ahmad Supriyatna MPD. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Dr. Anas atas kesempatannya. Bagaimana suara saya jelas, Ibu Bapak, kawan-kawan? Jelas. Oh, sangat jelas. Ya. Jelas Pak. Terima kasih Pak Dr. Anas atas kesempatannya bagi saya tentunya ya. Saya memanggilnya ini kawan-kawan saja ya, tidak mengapa ya. Ya, tentunya ini supaya kita menambah akrab ya, kawan-kawan ya, ditambah akrab. Terus juga tentunya silakan nanti kawan-kawan semuanya, silakan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi, berbagi mungkin ya, dari baik itu dari saya maupun dari kawan-kawan itu sendiri ya. Baik kawan-kawan, izinkan saya screen dahulu ya. Nah, saya screen dahulu. Nah, sudah muncul, sudah terlihat. Sudah Bapak. Sudah Pak. Nah, izin saya slide show dahulu. Nah, nanti
izin nanti, mohon saya stop dulu sebentar, tunggu. Nah, sudah ada ya. Nah, baik kawan-kawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas prinsip understanding by design dalam perencanaan, pembelajaran, dan asesmen, kawan-kawan ya. Nah, silakan kita akan membedah, kawan-kawan ya. Tapi saya tidak akan secara panjang lebar, tentunya kawan-kawan pun sudah memahaminya sebelumnya ya. Nah, sebelum kita memahami lebih mendalam, kawan-kawan, izinkan saya berkenalan dahulu ya. Izinkan saya berpantun dahulu. Nanti kawan-kawan boleh bilang cakep ya. Silakan dibantu. Oke, siang hari paling nikmat minum kopi hangat. Cakep. Cakep. Ya, tak lupa ditemani dengan Cakep. Iya. Cakep. Selamat datang guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Iya, nah itu Asik. ya, meskipun ini sedang bulan Ramadan ya. Nah, kawan-kawan jangan sampai minum kopi hangat. Nah, selanjutnya yang kedua kawan-kawan nih. Nanti mohon izin bilang cakep juga ya. Nah, di ujung kulon ada burung merak. Cakep. Nah, di Halmahera ada burung kakak tua. Cakep. Nah, Cakep. bagaimana kabar ibu bapak semuanya? Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Ah, Alhamdulillah baik. nah, dapat salam dari saya. Dapat salam dari saya Trisna. Nah, nama saya Trisna Ahmad Supriyatna. Saya dari SDN Tegalwangi, kawan-kawan ya. Nah, ini nomor WA saya. Nomor WA saya ini. Jika perlu, butuh tidak kawan-kawan? Kalau tidak perlu akan saya skip. Kalau tidak perlu ya tidak perlu dicatat ya. Kalau perlu, Sudah saya catat, Pak. sudah dicatat Meli ya. Terima kasih. Nah, silakan nanti ya kalau yang mau bertanya diskusi lebih lanjut silahkan saja ya. Gitu ya. Asal jangan minta tajil aja ya, akan dikasih soalnya. Baik, nah itu ya kawan-kawan. Nah, ini sedikit pengalaman saya kawan-kawan ya. Tapi ini tidak perlu lah ya, ini tidak perlu, ini sedikit. Nah, ini kawan-kawan komitmen kita dalam belajar pada siang hari ini kawan-kawan ya. Nah, yang pertama, nah nanti diharapkan kawan-kawan semuanya bisa membuka diri ya. Membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Nanti silahkan juga bertanya dan juga berbagi pengalaman. Apalagi sekarang kawan-kawan kan di sini sedang PPL juga ya, betul? Sedang PPL? Betul. Nah, jadi nanti bisa berbagi nih bagaimana nih pengalamannya ketika PPL, apa tantangannya, kendalanya seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa dibagikan juga ya. Nah, selanjutnya nanti yang kedua, nah nanti diharapkan juga kawan-kawan semuanya berpartisipasi aktif dalam diskusi ya kawan-kawan ya. Nah, jadi jangan sampai saya sendirian. Nah, saya karena sendirian itu kan nggak enak juga ya. Nah, makanya nanti diharapkan semuanya bisa aktif. Nah, dan semua bisa memberikan kesempatan yang sama ya dalam berbagi cerita atau pengalaman ataupun hal yang lainnya. Nah, nanti yang ketiga, kita konsisten dengan waktu. Nanti kita sama-sama konsisten. Nah, ini tentu harus kita sepakati bersama. Kita sampai jam berapa nih kawan-kawan nih hari ini? Tadi Pak Dr. Anas juga sudah menyerahkan sebebas-bebasnya. Nah, mungkin tinggal kita kesepakatan kita mau sampai jam berapa nih? Ayo, kira-kira sampai jam berapa nih? Jam 2, Pak. Sampai jam 2 ya? Boleh. Nah, siap ya. Sampai jam 2, siap. Nah, ini konsisten ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi sampai jam 2 dan berdiskusi. Dan yang keempat, Ibu Bapak, kawan-kawan, nanti diharapkan kawan-kawan semuanya tekan icon raise hand. Nah, silakan angkat tangan jika ingin bicara atau berpendapat gitu ya, atau hal-hal yang lainnya ya. Nah, baru nanti kalau sudah dipersilakan, nah silakan untuk menjawab.
Nah, nanti diharapkan yang kelima semua membuka video ya. Nah, sepakat ini buka video, sepakat? Sepakat, Pak. Nah, kalau sepakat coba mulai dari sekarang dibuka dulu videonya. Ayo, biar terlihat. Karena ini masih ada yang malu-malu nih. Masih ada yang malu-malu. Kameranya masih belum di-on-kan ya. Jangan pura-pura gangguan teknis ya. Aduh Bapak, mohon maaf gangguan sinyal. Jadi diharapkan semuanya bisa on cam ya. Nah, terima kasih yang sudah on cam. Mudah-mudahan lancar ya, dari awal sampai akhir lancar, tidak ada gangguan teknis. Nah, itu ya yang keempat. Nah, yang keempat tadi icon raise hand sudah, membuka video sudah ya. Nah, yang keenam, nah silakan dimanfaatkan chatbox juga Ibu Bapak ya. Kawan-kawan di chatbox itu juga dimanfaatkan, itu sebagai sarana juga atau media nanti dalam berpendapat atau memberikan pandangannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, nah kawan-kawan menjaga ketenangan ruang virtual ya, khususnya untuk Digimit ini. Selalu memonitor mikrofon. Nah, mikrofon jika tidak sedang memberikan pendapat, mohon di-off-kan ya mikrofonnya. Jadi mohon yang berdekatan biasanya nih, yang ada yang berdekatan, nah mohon yang berdekatan ya, supaya disesuaikan mikrofonnya, supaya kita dalam pembelajaran hari ini bisa nyaman dan menyenangkan. Sampai di situ kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau sepakat mengenai komitmennya? Bagaimana? Iya, Pak, sepakat. Sepakat ya. Ini sengaja yang ke-8 ya, tidak perlu ditambah makan dan minum ya, tidak perlu ya. Oke kawan-kawan, kalau sudah sepakat, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan dahulu mengenai saya atau cukup? Oke, kalau tidak ada kawan-kawan dirasa cukup ya. Kita akan lanjutkan kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nah, tapi kita akan bahas secara singkat saja kawan-kawan, karena kawan-kawan pun ini tentunya sudah mempelajari bagaimana menjelaskan prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran, menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan memilih model pembelajaran. Nah, ini apa? Nah, ini kawan-kawan. Apakah kawan-kawan mempunyai tujuan? Kawan-kawan punya tujuan? Nah, punya ya. Nah, saya rasa semua orang pasti mempunyai tujuan, termasuk kawan-kawan pun. Baik itu. Coba kawan-kawan nih, tujuan terdekat kawan-kawan apa nih? Ada yang ingin berbagi? Silahkan di Padlet ada kawan-kawan ya. Kalau yang mau mengisi di Padlet silahkan. Saya stop dahulu. Nah, di chatbox sudah ada Padlet? Sudah, Pak. Sudah ada ya. Silahkan dibuka dahulu itu. Diklik, tinggal diklik linknya ya. Nah, saya beri waktu dahulu, coba nih. Saya ingin tahu nih dari kawan-kawan nih. Karena kemarin juga menarik tuh tujuannya, ada yang ingin jadi gamers Mobile Legend katanya ya. Ada juga nih tujuannya juga yang unik gitu ya. Nah, silahkan dibuka, diisi dahulu kawan-kawan ya. Nah, ini sudah ada yang mengisi juga nih. Nah, saya sharekan ya. Kalau ada kendala di Padlet boleh lewat chatbox juga ya. Silahkan dari kawan-kawan jika ada yang kesulitan. Kalau bisa kawan-kawan diberi nama ya. Diberi nama di sini. Ini nanti cara mengisinya, klik tambah. Nah, sudah diklik tambah. Nah, nanti beri nama. Misalkan namanya, nama saya Trisna misalkan. Tujuannya apa? Nah, misalkan ini lulus PPG. Nah, gitu ya. Nah, biar tahu kawan-kawan ya. Biar tahu itu yang mengisinya. Nah, ini sudah ada 2 orang nih yang mengisi nih. Apakah tujuan Anda? Nah, ini ada Anissa.
Nih, ada Anissa bisa daftar dan lulus seleksi P3K katanya ya. Nah, coba deh, ada Anissa, ada. Ini Anissa Sapira bukan yang mengisinya? Oh iya betul sekali. Silakan Anissa nih, apa alasannya Anissa nih ingin lulus P3K nih, alasannya apa nih? Iya, Pak. Ya, alasannya apa nih? Alasannya kenapa nih ingin jadi lulus P3K? Alasannya apa? Boleh di share? Ingin menjadi guru, Pak, yang lebih profesional. Ingin jadi guru yang lebih Yang bisa menempatkan di sekolah sesuai dengan penempatan seperti itu, Pak. Oh gitu, iya. Sebelumnya sudah pernah mengajar belum? Belum, Pak. Belum. Kalau untuk di sekolah formal. Nah ini alhamdulillah ya, terima kasih Anissa nih. Anissa sudah berbagi ya. Nah tadi yang mana Anissa ini ingin bisa daftar dan lulus seleksi P3K. Karena ini menjadi sebuah harapan besar juga ya, khususnya nanti untuk seleksi P3K, apalagi untuk yang tahun sekarang. Karena tahun sekarang ini rencananya ada 3 kali ya, akan ada 3 kali pembukaan seleksi ASN, nanti akan ada 3 kali, dan termasuk salah satunya juga itu guru. Nah ini mudah-mudahan ya, nah ini makanya Anissa nih harus cepat-cepat lulus PPG Prajabnya nih. Nah, karena Amin. menjadi idaman juga nih dengan adanya PPG Prajab ini, karena katanya akan dapat ini juga ya, prioritas juga, kan gitu ya. Nah ini tentunya mudah-mudahan ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan lulus seleksi, dengan lulus PPG Prajab, nah lulus PPG tahun ini, mudah-mudahan bisa lulus langsung seleksi P3K juga tahun ini ya. Terima kasih Anissa. Nah kira-kira Anissa nih, Terima kasih, Pak, supaya doanya. lulus PPG Prajab, supaya lulus P3K, nah kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh Anissa? Kira-kira apa nih? Kalau Anissa ingin lulus PPG Prajabnya, ingin lulus seleksi P3K-nya, menurut Anissa apa yang harus Anissa siapkan, baik itu dari sekarang maupun nanti? Kira-kira seperti apa? Yang saya persiapkan pastinya mulai belajar untuk materi P3K itu sendiri dan berdoa, Pak. Iya betul ya. Nah ini paling utama. Nah inilah yang paling utamanya tentunya ketika kita ingin mencapai tujuan, dan tujuan Anissa ini tadi ingin lulus seleksi, ingin lulus PPG Prajab. Nah makanya kan harus disiapkan ya, dengan belajar. Nah setelah belajar juga dengan tidak lupa dengan adanya berdoa gitu ya. Karena betul ya, banyak nih kawan-kawan saya juga gitu ya, bahwa bukan hanya masalah kesempatan, bukan masalah kemampuan gitu ya. Nah tapi memang ada guratan takdir juga gitu ya. Nah ini tentunya harus dicapai dengan doa ya. Bagus sekali ya Anissa, mudah-mudahan tentunya saya doakan dan kita doakan bersama juga, dan mungkin yang lain juga, kita doakan mudah-mudahan tentunya apa yang diharapkan bisa tercapai. Nah ini juga sudah ada ya, ada yang ingin lulus PPG, dapat beasiswa S2, bismillah, jodoh juga boleh nih. Ini siapa ini ya? Ada siapa nih? Ayo, ada yang mau ngaku nih, yang mau jujur harus jujur nih, di bulan Ramadan apalagi nih. Kira-kira siapa nih ini ya? Wah, ini nih gak mau ngangkat tangannya nih kayaknya nih. Ada yang ini yang raise hand, ada nih siapa nih? Yang lulus PPG, ingin lulus PPG, dapat beasiswa S2, dapat jodoh juga boleh katanya nih. Ini siapa nih? Nah ini sangat bagus sekali nih ya. Ini gak ada yang ngaku ya berarti ya. Ini gak ada yang ngaku nih. Malu-malu nih. Nah ini informasi saja kawan-kawan ya. Nah silakan nanti kawan-kawan pun setidaknya nanti sudah beres PPG Prajab ya. Misalkan nanti kawan-kawan mau ngehonor ataupun itu lolos lah, mudah-mudahan bisa lolos ikut seleksi P3K ya. Nah nanti kawan-kawan bisa ikut program BPI, program
Pendidikan Indonesia. Nah ya, BPI itu Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah itu hanya dikhususkan bagi guru, dan itu sangat mudah sekali kawan-kawan ya, syaratnya itu sangat mudah sekali, itu tidak perlu TOEFL. Beda dengan LPDP. Kalau LPDP itu perlu TOEFL ya, tapi kalau BPI itu itu tidak perlu TOEFL. Nah, nanti silakanlah kawan-kawan cari informasi lebih lanjut ya. Nah nanti silakan kawan-kawan ya, bagi yang mau melanjutkan S2 maupun S3 nanti bisa lewat program BPI. Ini program baru dari pemerintah kawan-kawan ya. Ini baru digulirkan di tahun 2021 ya. Nah, kemarin-kemarin angkatan 1, angkatan 2 itu mudah sekali ya, karena belum begitu banyak. Nah sekarang, nah ini silakanlah kawan-kawan ikuti. Dirasa menurut saya itu lebih mudah dibanding dengan LPDP ya. Nah ini terima kasih, saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah ini ada apa ya, mencari tahu Mirja, katanya kaya dunia akhirat. Nah ini menarik sekali nih, menjadi guru baik, profesional, menantu idaman. Nah merasa menjadi menantu idaman nih. Ini luar biasa nih kawan-kawan. Saya tidak semuanya kawan-kawannya, hanya satu saja. Nah, karena memang betul ya, bahwa guru itu menantu idaman ya, guru itu. Banyak dicari, makanya guru itu betul. Nah, baik kawan-kawan, nah izin saya share screen kembali ya kawan-kawan ya. Saya izin share screen kembali. Nah, sudah ada kawan-kawan? Nah, ini sudah ada ya. Nah, kawan-kawan tadi sudah ada, tadi sudah punya tujuan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, apa yang akan terjadi jika tujuan yang akan kita capai tanpa perencanaan ya kawan-kawan. Nah, inilah. Nah, kira-kira nih Anissa, menurut Anissa apa yang akan terjadi jika tujuan yang dicapai tanpa perencanaan? Menurut Anissa akan bagaimana nih? Sulit Pak untuk mencapai tujuannya, atau enggak bisa gagal. Nah, gitu ya. Nah, kemungkinan akan tercapai, tapi ketika akan tercapainya itu ternyata sulit, bisa butuh waktu, butuh usaha, butuh tenaga yang sangat luar biasa gitu kan ya, atau bahkan bisa jadi tidak tercapai kan gitu, bisa jadi gagal kalau tanpa perencanaan. Nah sekarang, nah inilah tentunya kawan-kawan, termasuk kita dalam profesi kita selaku pendidik atau selaku guru. Nah tentunya kita dalam mengajar ini perlu menyusun rancangan pembelajaran. Nah, supaya apa? Supaya tujuan yang akan kita capai, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini bisa secara efektif dan efisien tercapai gitu kan ya. Nah, sehingga bagaimana ini caranya kita selaku guru, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran anak didik kita ini bisa secara cepat, bisa secara mudah juga dan efektif. Nah, bisa semua anak didik kita itu bisa tercapai. Nah, lantas, nah inilah yang harus kita sekarang pahami bersama-sama. Apa yang harus kita siapkan sebelum mengajar nih? Nah, kira-kira apa ya yang harus kita siapkan sebelum mengajar nih kawan-kawan nih? Saya ada games nih kawan-kawan ya. Nah, ini kita bermain games dahulu biar tidak mengantuk nih di malam hari, lagi di siang hari ini. Nih, saya ada games nih. Silahkan kawan-kawan, game sederhana. Sudah ada link wall-nya, sudah ada? Sudah Pak. Nah, coba oleh kawan-kawan dibuka, diklik, diberi nama ya. Saya beri waktu, coba nih kawan-kawan, saya beri waktu 1 menit deh lah ya, 1 menit cukup kayaknya deh. Coba silahkan dibuka dahulu. Nah, nanti kalau sudah dibuka link wall-nya, nanti akan muncul seperti ini. Silakan disusun. Kira-kira yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga mana. Nah, coba, ayo. Saya beri waktu nih 1 menit ya, kawan-kawan. Ayo. 1 menit dahulu nih. Silakan. Kalau yang sudah, di kolom chat box, nah ketik saya berhasil begitu ya, kalau sudah ya. Nah,
Kalau sudah di kolom chatbox, misalkan sudah mengisinya, nanti klik saya berhasil gitu ya. Gitu, saya berhasil. Wah, ini Miftah Ahmad sudah nih. Wah, ini luar biasa nih Miftah Ahmad nih, yang pertama nih, laki-laki nih. Jadi menarik nih, saya belum ini ya. Laki-laki di sini ada berapa orang ya? 4, Pak. Ada 4. Wah, iya, laki-laki di pendidikan guru sekolah dasar itu makhluk langka. Makanya biasanya laki-laki di PGSD itu suka jadi superstar semua tuh. Makhluk langka nih. Nah, ada 4 nih ya tuh. Yang lain bagaimana? Apakah ada kendala? Nih Miftah sudah ada nih. Sudah selesai Miftah ya. Anissa Safira nih sudah selesai. Saya berhasil Pak. Nih baru berdua rupanya ya yang sudah selesai. Sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain nih. Ini kalau mau pakai musik boleh ya sebenarnya. Siap nih. Coba kita mulai nih, masuk nih. Miftah? Ada Miftah? Ada, Pak. Coba Miftah nih, sambil yang lain mengisi ya. Yang pertama yang harus disiapkan guru dalam mengajar itu apa Miftah nih yang pertama? Apakah tujuan, asesmen, atau Tujuan, Pak. Miftah memilih tujuan. Tujuan. Oke, tujuan kita tarik ke yang pertama. Nah, selanjutnya saya mau cari yang lain nih, korban yang lain. Ada yang mau mengangkat tangannya nggak? Yang kedua kira-kira apa? Ilham, mau Pak, Ilham. Ilham ada, coba mana Ilham nih. Bagus Miftah nih. Mana Ilham mana? Biar tidak mengantuk. Mana Ilham? Pak. Oh ini Ilham nih, Ilham Ar-Rasyid. Ada Ilham? Saya, Pak. Oh Ilham nih, kenapa kameranya di off cam nih? Bisa on? Ya, Pak. Tuh kan gini. Aduh, Ilham nanti cari tempat yang terang ya, biar hidupnya terdapat cahaya. Jangan dalam kegelapan. Siap. Ilham yang mana Ilham yang kedua? Yang kedua. Kira-kira apa? Asesmen kah atau kegiatan kah? Asesmen, Pak. Yang kedua, asesmen. Siap. Alasannya apa? Nih, Ilham kenapa asesmen? Kenapa kegiatan di akhir? Ada alasan? Feeling, Pak. Feeling. Dikira hitung kancing ya? Enggak ya? Coba. Nah, berarti yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran ya. Coba, mari kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya nomor 1, 2, 3, betul ya. Luar biasa. Nih, bagus sekali ya. Gitu ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya ya yang sudah berpartisipasi aktif. Nah, mungkin coba nih ada yang ingin berbagi nih, kenapa nomor satunya itu harus tujuan dulu, dan yang keduanya itu yaitu asesmen, dan yang ketiganya itu kegiatan. Nah, coba kawan-kawan nih kita review nih dari kawan-kawan semuanya nih. Alasannya apa nih kawan-kawan? Ada yang ingin memberikan jawabannya? Atau memberikan alasannya? Atau mungkin ada yang berbeda mungkin? Sebaiknya Pak, sesudah tujuan itu kegiatan gitu, jangan langsung ke asesmen misalkan. Gitu. Kira-kira
Gimana? Yang lain ada yang ingin memberikan jawabannya? Ada? Ada yang mau? Coba kalau gitu saya tunjuk Nopi nih, Nopi. Nopi ada? Nopi Humaira ya? Ada Nopi? Iya, Bapak. Kira-kira Nopi nih. Kalau Nopi tadi sudah ikut kuisnya sudah? Sudah. Tadi jawabannya yang pertama apa? Sama atau berbeda? Sama. Nah, kira-kira Nopi nih bisa diberikan alasannya Nopi kenapa tadi nomor satunya tadi apa? Yang pertama, Ya, nomor 1 tujuan pembelajaran. Yang kedua Asesmen. yang ketiga Lalu kegiatan pembelajaran. Coba alasannya apa tuh? Kenapa harus tujuan dulu baru ke asesmen lalu ke kegiatan? Bagaimana? Karena sebelum memulai pembelajaran kan kita menentukan tujuan dulu. Mohon maaf, Pak. Soalnya ini rame-rame. Siap, tidak mengapa. Setelah menentukan tujuan, sebelum ke kegiatan pembelajaran kan kita harus melihat dulu kemampuan siswa, kesiapan siswa, itu bagaimana. Nah, itu bisa dilihat dari asesmen. Bisa melalui asesmen diagnostik dan kognitif dulu yang dilakukan sebelum kegiatan. Baru kita melakukan kegiatan, menyusun kegiatan-kegiatannya bagaimana. Itu sih, Pak. Iya, terima kasih Nopi. Nah, sangat luar biasa sekali. Boleh beri applause untuk Nopi, boleh reaksi, boleh kirim reaksi. Iya. Dengan senang hati. Ini luar biasa sekali. Nah, ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya, memang betul sekali ya. Kenapa harus tujuan dahulu? Nah, ini jika kita lihat ini kan berdasarkan teori dari Wijin ya, yang mana yaitu dari yang berdasarkan understanding by design. Nah, atau backward design ya. Nah, kita merancang mundur. Nah, ya jadi yang pertama itu tentunya kita harus menentukan tujuan pembelajarannya. Kenapa harus tujuan pembelajarannya? Supaya kita tahu pada saat kita akan mengajar, capaian pembelajaran kita itu apa sih? Tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapainya, anak ingin bisa apa, anak ingin dapat melakukan apa gitu kan ya. Nah, makanya di awalnya itu harus tujuan pembelajaran. Dan betul tadi kata Nopi, sesudah tujuan pembelajaran, nah jangan langsung ke merancang kegiatan, tapi kita tentukan dahulu asesmennya. Nah, sebagai bukti bagaimana gitu kan ya ciri-cirinya atau bagaimana nanti indikatornya bahwa anak didik kita itu bisa sesuai, bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Atau bisa juga tadi asesmen itu juga. Asesmen juga bisa digunakan selain untuk mengukur hasil dari tujuan pembelajaran. Nah, bisa juga digunakan tadi seperti Nopi. Kita gunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal anak didik kita. Nah, sehingga tentunya ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada anak didik kita, karena kita mengetahui gitu kan ya awal kemampuan anak didik kita, sehingga kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan anak didik kita. Nah, makanya inilah ya kawan-kawan, nah inilah tentunya sesuai dengan konsep yang telah kawan-kawan pelajari semuanya. Nah, sudah ada kawan-kawan ya tampilan share screen dari saya. Nah, ini ya sudah ada kawan-kawan ya. Nah, inilah kawan-kawan yang disebut dengan prinsip understanding by design. Jadi bagaimana kita merancang dalam pembelajaran itu dimulai dari tujuan, sesudah tujuan lalu kita ke asesmennya, lalu yang ketiga lalu kita menentukan kegiatan pembelajarannya. Nah, ini kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Nah, saya rasa saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya kawan-kawan ya mengenai menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini mungkin yang menarik kawan-kawan ya, kalau di Malang yang PPL kawan-kawan itu kurikulumnya di sana 1 atau 2? Atau sudah kurikulum merdeka semuanya? 2, Pak. 2 ya. Masih ada yang memakai kurikulum K13?
Ada Pak, kelas 3 sama 6. Oh masih ada ya. Nah, berarti nanti mudah-mudahan tahun depan, tahun ajaran baru 24-25 itu berarti semuanya sudah memakai kurikulum Merdeka, atau sekarang akan berubah namanya ya. Jadi bukan kurikulumnya yang baru. Nah sekarang kan sudah gencar nih ya, rame-rame katanya disebut ada kurikurnas, kurikulum nasional gitu ya. Nah itu bukan kurikulum baru, itu sama saja kurikulum Merdeka, tetapi hanya penamaannya saja gitu ya, penamaannya saja, karena akan dilaksanakan secara keseluruhan katanya ya. Nah, jadi namanya berubah menjadi kurikulum nasional. Nah nanti kawan-kawan dalam merancang tujuan pembelajaran itu, nah ini ada dua, karena kita pada saat ini mungkin ada dua ya kurikulumnya, ada kurikulum K13, ada kurikulum Merdeka. Nah makanya ada dua landasan. Nah kalau kurikulum Merdeka itu dalam membuat tujuan pembelajaran itu diambil dari CP. Nanti kawan-kawan harus memahami CP-nya, capaian pembelajarannya. Nah, lalu nanti disusun menjadi tujuan pembelajaran. Nah lalu diambil, disusun kembali tujuan pembelajaran ini menjadi alur tujuan pembelajaran ya. Nah, lalu merancang pembelajaran. Nah itu untuk kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kurikulum K13, nah tujuan pembelajaran itu diambil dari KD, dari kompetensi dasar. Nah ini sekiranya ini kawan-kawan sudah tahu ya. Nah ini termasuk untuk CP-nya kawan-kawannya di kurikulum Merdeka, dan karena kita di jenjang SD, makanya kita ada 3 fase ya, fase A, fase B, fase C. Nah, fase A kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Saya rasa ini kawan-kawan sudah tahu ya. Nah, ini dalam CP itu, ini juga kawan-kawan harus memahami ya, bahwa CP itu terdapat ada rasional mata pelajaran, ada tujuan, ada karakteristik, ada capaian, juga ada capaian menurut elemennya. Nah, ini hanya akan ini aja. Nah, ini kawan-kawan sebagai informasi ya. Sebagai informasi. Nah, CP yang dipakai untuk saat ini kawan-kawan ya, yaitu CP yang nomor 33 ya, garis miring KR garis miring 2002 tentang capaian pembelajaran. Nah, ini yang CP yang dipakai kawan-kawan ya pada saat ini. Tapi akan ada CP yang terbaru, CP 2023 itu belum rilis ya, tapi yang sekarang ini yang dipakai ini CP nomor 33. Nah, ini untuk CP pelajaran matematika, karena untuk pendidikan Pancasila, nah untuk pendidikan Pancasila itu ada CP yang terbaru khusus. Nah kurikulum Merdeka itu untuk yang pendidikan Pancasila itu CP-nya khusus, itu CP tahun 2023 tentang pendidikan Pancasila. Nah jadi terpisah untuk pendidikan Pancasila ya, jadi jangan sampai kawan-kawan nanti mengambil CP atau tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila itu diambil dari CP yang tadi ya, diambil dari CP yang ini nih, yang tahun 2022. Nah jangan, karena pendidikan Pancasila itu ada yang terbaru, yaitu yang CP nomor 22 tahun 2023 gitu ya. Nah ini kawan-kawan yang pertama kita akan membahas mengenai TP ya, atau tujuan pembelajaran. Nah dalam menentukan tujuan pembelajaran itu kawan-kawan ya, nah syaratnya minimal ada 2. Nah ada kompetensi, ada juga lingkup materi. Nah di sini kompetensinya bisa berupa sikap, pengetahuan ataupun keterampilan. Nah nanti materinya ini diambil dari CP ya kawan-kawan ya. Nah nanti akan saya contohkan nih kawan-kawan nih. Nah termasuk kawan-kawan nanti dalam merancang tujuan pembelajaran, nah nanti kawan-kawan itu sebetulnya diberikan pilihan. Nah termasuk guru-guru yang mungkin yang sedang kawan-kawan PPL sekarang nih, kebanyakan di guru-guru yang di PPL sekarang ini, menurut kawan-kawan apakah guru-guru itu dalam membuat TP itu mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran, atau yang kedua mengembangkan alur tujuan pembelajaran berdasarkan contoh yang disediakan pemerintah, atau yang ketiga menggunakan contoh yang disediakan copy paste. Coba kira-kira kawan-kawan di sekolah yang kawan-kawan PPL ini kebanyakan guru-gurunya memakai yang mana kawan-kawan dalam menentukan tujuan pembelajaran? Pernah ditanyakan nggak ke guru-gurunya? Ada yang pernah ditanyakan? Coba. Menggunakan contoh yang disediakan, Pak.
Berarti kebanyakan yang nomor 3 gitu ya, guru-gurunya menggunakan contoh yang disediakan. Nah ini silakan, jadi memang ini diperbolehkan ya, guru-guru sekarang dipermudah. Nah boleh menggunakan contoh yang disediakan. Contoh ini Anissa, Mbak berarti ya, kalau di Malang disebutnya Mbak ya. Kalau saya kan orang Bandung, disebutnya kalau Mbak itu Neng ya. Nah dicoba nih Neng Anissa nih, Neng Anissa dicoba nih ya. Kalau di sana guru-guru di Malang itu kan menggunakan contoh yang disediakannya diambilnya dari mana guru-guru itu? Setahu saya sih dari internet sih Pak. Download di internet. Nah nanti, sebetulnya kawan-kawan ya, untuk tujuan pembelajaran itu saya sarankan ya, dan mungkin nanti bisa diinformasikan juga oleh kawan-kawan semuanya, dan nanti juga diharapkan dibantu juga kawan-kawan kepada guru-gurunya yang ada di Malang gitu ya, di sekolah di Malang. Nanti diharapkan guru-guru itu kalau menggunakan tujuan pembelajaran yang mengambil dari yang disediakan itu diharapkan diambil dari PMM, aplikasi Platform Merdeka Mengajar ya. Nah diharapkan guru-guru mengambilnya dari sana, jangan ngedownload dari web-web yang ada di internet ya. Nah nanti diharapkan guru-guru mengambil, kalaupun mau mengambil tidak mengembangkan ya, nah nanti diharapkan ngambilnya dari PMM. Nih saya contohkan nih kawan-kawan ya, nih aplikasi PMM ya. Kalau kawan-kawan bisa masuk PMM nggak? Bisa Pak. Oh bisa ya. Ya. Nah kalau bisa ya bagus. Nah berarti kawan-kawan pun sama. Nanti diharapkan kalau mau pakai modul ajar ataupun hal-hal yang lainnya lebih baik download aja di PMM gitu ya. Nah ini contohnya kawan-kawan nih ya. Nanti tinggal klik PMM, Platform Merdeka Mengajar ya. Nah ini memang platform yang disediakan oleh pemerintah. Nah nanti di sini kawan-kawan, nah ya nanti para guru bisa mencari langsung di searching di sini, misalkan mencari tujuan pembelajaran matematika fase B ya, langsung saja di searching di situ. Nah nanti akan muncul tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran fase B, fase D. Nah ini silakan bisa langsung di searching di sini. Nah daripada, atau bisa juga nanti secara bertahap masuk ke perangkat ajar. Nah misalkan nanti cari modul ajar, ini tergantung ya yang dicarinya apa, mau modul ajar, bahan ajar, atau modul project. Misalkan kalau mau modul ajar, nah kalau perangkat ajar, bahan ajar di situ. Kalau mau mencari tujuan pembelajaran di CP ATP nih ya, mohon maaf, di CP ATP. Nah nanti pilih jenjang, misalkan jenjang SD, pilih mata pelajaran, misalkan mata pelajarannya matematika saja lah ya. Nah matematika, tinggal diklik, dipilih, lihat CP dan ATP. Nah misalkan fasenya fase B. Nah nanti tinggal dipilih contoh ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah nanti tinggal diklik lihat. Nah nanti diharapkan guru-guru kalau mengambil tujuan pembelajaran, nah itu diambil dari sini. Diharapkan nanti diambilnya dari sini. Jadi jangan sampai ngedownload di web-web lah, lebih baik di sini saja. Nah ini apa bedanya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Nah kalau tujuan pembelajaran itu diambil langsung dari CP. Nah dari CP ini diambil, nanti kita akan belajar ya bagaimana cara membuat TP-nya. Nah kalau alur tujuan pembelajaran ini, nah ini diurutkan dari yang mudah sampai yang paling sulit dari tujuan pembelajaran. Nah makanya kenapa di tujuan pembelajaran itu jangan dituliskan angka, tapi nanti yang menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu di alur tujuan pembelajaran. Nah berarti nanti alur tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran pertama yang akan dipakai untuk kelas 3 misalkan ini ya. Nah, berarti membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat bilangan cacah sampai 10.000. Nah berarti ini yang pertama yang akan diajarkan. Ini yang pertama, tujuan ini yang akan pertama diajarkan.
Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, begitu kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti diharapkan guru-guru itu, nah ini diinformasikan juga kepada guru-guru yang lain. Nah, jika memakai TP itu disarankan mengambil tujuan pembelajarannya itu di PMM, karena aplikasi di PMM itu sudah disediakan oleh pemerintah dan memudahkan guru-guru. Nah, itu kawan-kawan ya mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, sudah ada? Nah, sudah ada ya. Nah, ini di tujuan tadi sudah diambil dari yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan contoh yang disediakan. Nah, padahal setidaknya guru-guru juga kalau ingin sesuai bisa membuatnya sendiri ya. Bisa membuatnya sendiri. Nah, ini kawan-kawan, nanti dalam membuat alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang efektif itu ada 3 teknik. Bisa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP, atau yang kedua merumuskan TP dengan menganalisis mana kompetensinya, mana lingkup materi dan CP-nya. Lalu yang ketiga nanti dirumuskan TP atau tujuan pembelajaran lintas elemen. Jadi seperti di bahasa Indonesia, nah itu silahkan boleh lintas elemen ya. Nah, sekarang kita akan pakai teknik yang pertama kawan-kawan ya, ini merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Nih, di sini contohnya nih di fase B mapel matematika. Nah, ada elemennya ini elemen pengukuran. CP-nya pada akhir fase B peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Nah, nanti kawan-kawan dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita bisa mengambil teknik langsung dari CP. Nah, tadi kan syaratnya, tapi dengan syarat tadi bahwa di tujuan pembelajaran itu syaratnya ada 2. Ada kompetensi, ada juga lingkup materi. Nah, makanya di sini kompetensinya apa? Mengukur. Nah, di sini mengukur di CP nih, lihat di sini di CP mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan baku. Nah, jadi ini bisa kita pisahkan materinya. Nah, materinya ini mengukur panjang dengan satuan baku ya. Nah, ini pengukuran materinya. Nah, mengukur panjang dahulu. Lalu yang kedua mengukur berat benda dengan menggunakan satuan baku dan seterusnya. Nah, inilah kawan-kawan ya contohnya seperti ini. Jadi yang penting nanti dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada kompetensi, ada lingkup materinya. Nah ini contohnya. Nah, ini contohnya analisis tujuan pembelajaran. Contoh di sini mengukur panjang dan berat dengan menggunakan satuan baku. Nah, nanti kompetensinya apa? Nah, kompetensinya di sini ada pengetahuan atau keterampilan yaitu mengukur. Mengukur ini masuk kepada C5. Nah, nanti lingkup materinya, ini materinya tentang apa? Nah, ini materinya tentang pengukuran. Pengukuran dengan menggunakan satuan baku ya kalau di sini. Nah, kawan-kawan pun nanti dalam kompetensi ini bisa disesuaikan, bisa dibuat, bisa dari yang LOTS ya, atau bisa juga sampai ke yang HOT. Nah, kalau yang LOTS itu low order high thinking ya. Kalau yang HOT high order thinking skill, kalau yang LOT low order thinking skill. Nah, jadi ini silahkan. Kalau yang LOTS itu biasanya dari C1 sampai C3 ya kawan-kawan ya, dari taksonomi Bloom. Kawan-kawan setidaknya sudah mengetahui. Kalau yang HOTS itu dari C4 sampai C5 kawan-kawan ya. Nah itu kawan-kawan itu mengenai analisis tujuan pembelajaran. Sampai analisis tujuan pembelajaran ada yang ingin ditanyakan dahulu? Atau sudah paham? Bagaimana nih dari kawan-kawan? Untuk tujuan pembelajaran sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Sudah paham ya? Sudah paham? Nah, kalau sudah, nah lalu kita akan masuk ke, nah ini kawan-kawan, analisis tujuan kegiatan pembelajaran. Nah ini jadi ada sebuah perbedaan juga ya. Karena nanti dalam tujuan kegiatan itu ada yang dalam artian cukup saja dengan mencantumkan tujuan pembelajaran ya. Nah, tapi ada juga yang menyebutnya tujuan indikator tujuan pembelajaran ya, atau ada yang menyebutnya tujuan kegiatan pembelajaran. Nah,
Ada juga yang ingin dirincikan lagi, yang ingin diukur lagi dari tujuan pembelajaran ini. Nah, itu silahkan saja ya kawan-kawan ya. Tetapi kalau kemarin dari Puskur itu, dari Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Bahan Ajar itu, untuk tujuan kegiatan anak indikator atau itu namanya tujuan kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak perlu ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran saja yang tadi, yang ada kompetensi, ada lingkup materi, itu sudah cukup. Tetapi biasanya kalau di PPG suka dipinta indikator atau tujuan kegiatan pembelajaran ya. Betul nggak kawan-kawan? Kalau di Malang sama nggak seperti itu? Di PPG Prajab Malang dipinta nggak untuk membuat dari tujuan pembelajaran itu diturunkan menjadi tujuan kegiatan pembelajaran, atau ada yang menyebutnya indikator tujuan pembelajaran. Sama nggak? Sama? Nah, kalau dirasa sama, nah ini masih sama kawan-kawannya. Nanti untuk dalam menentukan indikator atau tujuan kegiatan pembelajaran ini menggunakan teknik ABCD ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan sudah tahu. Nah, tetapi di ABCD itu dalam penulisannya CABD. Ada condition, ada behavior, ada audience, lalu ada degree ya. Nah, ini contohnya melalui pemecahan masalah, peserta didik mampu mengukur panjang dan berat dengan menggunakan satuan baku dengan tepat. Nah, kondisinya melalui pemecahan masalah, audiensnya peserta didik, materinya pengukuran ya, behaviornya di sini. Nah, kata kerja operasional yang diukurnya itu mengukur ya kawan-kawan. Nah, lalu yang degree-nya ya, capaiannya dengan tepat. Nah, ini juga bisa dituliskan dengan tepat atau juga dituliskan dengan perilaku ya, karena kan yang perilaku itu sesuai dengan P3 profil pelajar Pancasila. Misalkan boleh juga dengan mandiri, dengan gotong royong. Nah, itu silahkan kawan-kawan ya. Nah, nanti kalau sudah dibuat ini, nah lalu deh kita praktik. Coba kita praktik kawan-kawan ya. Nah, sampai di sini dahulu. Ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Sementara belum, Pak. Nah, kalau belum, coba sekarang kita akan coba praktik kawan-kawan ya. Nih, kita akan coba praktik kawan-kawan ya. Nih, coba nih di chatbox saja lah kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan silahkan nanti tuliskan di chatbox. Nah, nanti tunggu dulu, saya carikan dulu CP-nya. Nah, coba kawan-kawan nih, ini ada potongan CP nih. Di chatbox kawan-kawan ada di chatbox? Ada, sudah ada? Ada, Pak. Nah, coba
coba nih kawan-kawan nih, ini ada potongan. Coba ya. Sudah muncul ya kawan-kawan ya. Nih. Nah, di sini ada kawan-kawan nih ya, ada CP nih. Ini di matematika ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang bisa diambil dari sini apa nih? Ada? Kira-kira siapa nih yang bisa nih? Di situ ada CP, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Mereka melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Nah, kira-kira apa kawan-kawan nih? Tujuan pembelajarannya satu saja. Ada yang bisa? Coba siapa? Coba siapa yang bisa ya? Coba ada? Coba Sinta, ada Sinta? Sinta Dwi? Iya Pak, ada. Nah, coba Sinta, kira-kira TP-nya apa Sinta? Nih, itu kan ada CP itu. CP-nya peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000 aja yang itu. Kira-kira dari CP itu, kira-kira CP-nya apa? Contoh, seperti apa contohnya? Nah, Sinta ada Sinta? Sudah dipikirkan? Masih memikir. Coba. Nah, ini kawan-kawan tadi kan syarat bahwa dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada kompetensi, ada juga materi ya. Ada kompetensi, ada juga materi. Nah di sini ada nih. Nah ini si Sinta sudah ada nih. Peserta didik mampu menghitung operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 1000. Nah ini juga boleh ya. Ini Sinta nih sudah ada nih. Seperti jawaban Sinta ya. Di situ sudah muncul kawan-kawan, sudah ada ya. Nah ini jawaban Sinta, kompetensinya itu peserta kompetensi. Nah di sini kan di tujuan itu kan harus ada kompetensi, ada materi. Boleh juga peserta didik mampu menghitung. Nah menghitung berarti ya di sini kan menghitung. Kalau menghitung itu operasi perkalian dan pembagian berarti ya. Nah berarti ini yang diambilnya yang perkalian dan pembagiannya ya. Nah yang diambilnya ini yang perkalian dan pembagiannya. Atau kita yang ini dulu saja ya, penjumlahan dan pengurangan saja dulu. Nah ini dengan menggunakan benda-benda konkret, gambar atau simbol matematika. Berarti ini bisa kita ini bisa jadi dua ya. Tujuan pembelajarannya nanti bisa yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan, lalu yang kedua untuk perkalian dan pembagian. Nah, tapi tidak mengapa ya, karena ini Sinta menginginkannya yang perkalian dan pembagian. Nah, ini juga bisa kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau ini kompetensinya apa? Kompetensinya kan ini menghitung, materinya apa? Operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, itu materinya.
Nah, itu. Nah, lalu nanti, nah dari sini, nah ini kan sudah ada ya tujuan pembelajarannya. Atau bisa juga tidak perlu pakai peserta didik ya, langsung saja menghitung operasi perkalian dan pengkalian bilangan caca, boleh begitu juga ya. Misalkan kalau yang nanti mau ditulisnya begini saja juga boleh ya. Nah, yang peserta didiknya jadi dihilangkan misalkan. Nah, menghitung operasi perkalian bilangan cacah sampai 100 boleh, atau mau dipisahkan juga boleh ya. Pertama perkalian dulu, baru nanti yang keduanya pembagian. Nah, bisa boleh begitu juga ya. Nah, nanti kalau sudah tujuan pembelajaran ini, baru nanti dimasukkan ke dalam tujuan kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknik ABCD. Nah ya, kira-kira nih ada yang bisa buat? Dari sini kira-kira nih, dari yang ini, dari yang ini sudah ada nih Putri ya. Ini sudah ada nih Anissa nih. Anissa sudah ada, Putri juga sudah ada nih ya. Melalui media konkret peserta didik mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Melalui platform Wordwall peserta didik mampu menentukan. Nah ini aja yang dirasa cocok ya, yang dirasa cocok dengan materi yang dengan tujuan pembelajaran yang tadi dibuat oleh Sinta. Jadi yang dipakai yang ini, meskipun tadi juga betul ya sama, tapi kalau yang tadi yang Putri itu kan materinya materi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan kalau yang ini yang Anissa, yang Anissa ini materinya materi tentang perkalian dan pembagian. Nah ini bisa betul begini. Nah melalui platform Wordwall. Nah platform Wordwall ini berarti apa? Audience, behavior, condition atau degree? Ini apa kawan-kawan? Anissa, ada Anissa? Itu termasuk apa Anissa? Audience, behavior, condition atau degree? Nah, melalui platform Wordwall, nah ini termasuk kepada C, kondisi ya, kondisinya. Nah, peserta didik. Nah, peserta didiknya yaitu, ini A-nya, audience. Nah, begitu. Nah, menentukan hasil perkalian. Nah, ini menentukannya termasuk kepada apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Menentukan itu apa? B-nya ya. Hah? Behavior, Pak. Behavior, betul. B-nya behavior. Nah, dengan benar, ini dengan benarnya itu degree. Nah, begitu. Nah, betul begini ya, kawan-kawan. Nah, ini termasuk nanti dalam menyusun, dalam menyusun tujuan pembelajaran diturunkan ke dalam tujuan kegiatan pembelajaran, atau yang ada yang menyebutnya ini juga indikator ya. Indikator tujuan pembelajaran. Kalau di Malang istilahnya disebutnya apa? Tujuankah, indikator atau apa? Sama Pak, seperti itu. Sama seperti ini ya. Nah ini kawan-kawan ya. Nah tinggal nanti mungkin dari kawan-kawan. Nah sekarang kan banyak juga ya untuk kata kerja operasional itu, tidak hanya dari taksonomi Bloom saja, bisa juga dari Anderson, bisa juga dari Wijin ya. Nah itu silahkan nanti disesuaikan saja untuk behaviornya ya. Nah tapi tadi untuk behavior itu kalaupun mau di hotscan, nah itu kawan-kawan harus memilih dari yang C4 sampai ke C6, dari yang analisis sampai yang membuat ya. Nah itu biasanya disarankan apalagi yang PPG itu bisa membuatnya dari yang C4 sampai C6 supaya menjadi HOTS misalkan ya. Atau menafsirkan hasil perkalian gitu ya, atau membuat perkalian bilangan cacah 1 sampai 100. Nah gitu, karena itu juga bisa. Nah biasanya kalau membuat kan anak lebih menarik juga ya.
Dibandingkan nanti dengan menentukan hasil. Kalau menentukan hasil kan anak hanya mengerjakan, tapi nanti jadi menarik nih. Anak-anak nih berapa dikali berapa hasilnya itu misalkan harus jadi 100. Nah nanti kan anak akan berpikir macam-macam jawabannya, ada yang 10 kali 10 bahkan kan ya. Itu kan jadi menarik. Anak bisa membuat bilangan perkalian, bilangan cacah 1 sampai 100 misalkan, contohnya seperti itu ya secara sederhananya. Sampai di situ dahulu kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan? Gimana nih kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan? Jangan sampai tidur ya. Nah, ini kayaknya nih off cam semua nih. Kayaknya nih jangan sampai kawan-kawan tidur ya. Nah, karena ini puasa Pak. Apalagi iya nih, jam siang, jam rawan. Ya, sambil tiduran. Tapi masih mendengarkan kayak. Tiduran jadi tidur beneran. Oh enggak kok, ini semuanya masih menyimak dengan seksama. Nah, betul, terima kasih. Siap, Pak Dokter, terima kasih. Mungkin takut Pak untuk menjawab langsung. Perlu waktu. Siap kawan-kawan ya. Oke, kita mungkin dari Pak Dokter ada ingin ini Pak Dokter gimana? Ada ingin ditambahkan atau apa Pak Dokter atau bagaimana? Enggak Pak, lanjut saja. Ini saya ada di jalan ini. Siap. Monggo. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, itulah kawan-kawan ya. Nah, itu mengenai kawan-kawan kan sudah ya. Itu mengenai tujuan pembelajaran. Nih, kawan-kawan sudah membuatnya. Lalu nanti kawan-kawan kalau sudah lalu lanjut ke asesmen ya kawan-kawan ya. Nah, nanti ke asesmen saya tidak akan panjang lebar mengenai asesmen ini kawan-kawan ya. Nanti di asesmen itu ada asesmen as learning, ada asesmen for learning, ada juga asesmen of learning ya. Nah, ini tentunya yang sekarang paradigma baru dalam penilaian itu dari as learning, for learning, dan of learning kawan-kawan ya. Nah, nanti apa bedanya nanti akan dibahas kawan-kawan ya lebih lanjut. Nah, tetapi kawan-kawan nanti dalam menentukan asesmen pembelajaran, kawan-kawan kan tadi tentunya ya sudah menentukan tujuan pembelajaran ya. Nah, lalu nanti dalam menentukan asesmennya kawan-kawan harus memilih teknik asesmennya. Nah, nanti jadi dalam asesmen itu nanti kawan-kawan harus memilih teknik asesmen dan juga instrumen asesmen. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama, kawan-kawan dalam menentukan teknik asesmen ini kawan-kawan tinggal memilih ini. Dalam memilih teknik asesmen itu nanti kawan-kawan tinggal memilih tekniknya, apakah akan berupa observasi, apakah akan berupa penilaian kinerja ya atau unjuk kerja, apakah akan berupa tes tertulis atau berupa tes lisan atau portofolio gitu ya. Nah, biasanya kalau yang project itu kan portofolio biasanya. Nah, nanti untuk instrumen asesmennya juga kawan-kawan nanti menentukan, tinggal memilih apakah akan rubrik, apakah checklist, catatan anekdot atau grafik perkembangan ya. Nah, ini silakan dipilih. Ini dipilih sesuai dengan nanti kesesuaian dari teknik asesmen yang kawan-kawan pilih dan instrumennya seperti apa. Nah, ini contoh kawan-kawan nih. Kawan-kawan di contoh nih. Mengukur panjang dan berat dengan menggunakan satuan baku. Nah, kawan-kawan di sini fokus kepada kompetensinya. Nah, kompetensi di tujuan pembelajaran itu yaitu mengukur panjang. Kalau kawan-kawan mau mengukur panjang ataupun berat, nah kira-kira teknik asesmennya mau menggunakan yang mana kawan-kawan nih? Menurut kawan-kawan silakan dipilih nih ya. Saya akan berikan pilihan nih. Silakan tulis nanti di chat box kawan-kawan ya. Saya stop share dahulu nih.
PPT-nya sudah ada, sudah muncul kawan-kawan di chatbox? Sudah, Pak. Nah, sudah ada ya. Nah, sekarang tinggal kawan-kawan pilih. Nah, menurut kawan-kawan nih, kita mulai dari teknik assessment saja dulu, ya. Nah, kalau menurut kawan-kawan untuk teknik assessment yang mengukur, yang mengukur panjang dan berat, menggunakan satuan baku, teknik assessmentnya apa? Apakah ke observasi, kinerja, tulis, tes lisan, atau portofolio? Kira-kira apa? Nah, ini sudah ada Rizky Nurul Hidayah. Ada Rizky Nurul Hidayah? Ya, ada, Pak. Nah, alasannya apa, Rizky? Kenapa memilih kinerja nih? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena praktik mengukur panjang dan berat, Pak. Nah, karena alasannya itu kompetensinya itu mengukur ya. Berarti di situ kan ada keterampilan ya, kawan. Nah, itu betul kawan-kawan ya. Nah, ini menjadi langkah cerdas bagi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nanti dalam menentukan teknik asesmen itu, kawan-kawan harus melihat dahulu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu kata kerjanya apa, kata kerja operasionalnya apa, apakah itu sifatnya pengetahuan atau sifatnya itu keterampilan gitu ya. Nah, tetapi tadi dirasa Rizky itu menjawab ya. Saya izin share screen lagi kembali. Sudah muncul kawan-kawan? Sudah, Pak. Betul kawan-kawan ya. Sudah muncul. Di saya belum nih, di saya nih. Nah, betul. Nah, kawan-kawan di sini dilihat. Kawan-kawan dilihat di sini di contoh tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran di sini ternyata kata kerja operasionalnya itu yaitu mengukur. Nah, kalau mengukur ini kan sebuah bisa proses pengetahuan, bisa juga proses keterampilan ya. Nah, tetapi lebih condong kepada keterampilan. Bagaimana supaya menarik, lebih baik kita kepada keterampilan. Nah, nanti anak-anak bagaimana nih keterampilannya dalam mengukur panjang dan berat. Nah, makanya betul ininya di dalam teknik asesmennya. Teknik asesmennya itu menggunakan kinerja tadi ya, menunjuk dengan memilih kinerja atau performance test ya. Jangan berupa ini misalkan observasi ya, tapi berupa kinerja. Nah, nanti bagaimana dari unjuk kinerja tersebut, dibuatlah sebuah teknik asesmennya. Teknik asesmennya yaitu penilaian kinerja. Nah, nanti instrumennya apa yang dibuat? Nah, ini kan instrumennya tidak berupa instrumen soal ya, tetapi instrumennya rubrik. Nah, bagaimana rubrik nanti ketika anak mengukur panjang atau berat dengan menggunakan satuan baku. Nah, di sini saya tampilkan contohnya kawan-kawan ya. Nah, di sini ada ya, ada nggak ya? Belum kawan. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, ini contohnya nih. Sudah muncul kawan-kawan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kawan-kawan nanti contoh asesmennya, nanti tekniknya. Tujuan pembelajaran diukurnya yaitu mengukur gitu ya. Nah, nanti teknik asesmennya yaitu bisa berupa observasi atau tadi unjuk kinerja ya. Instrumennya berarti lembar observasi.
misalkan nanti yang pertama aspek yang diamatinya tujuan pembelajarannya itu kan tadi ya mengukur. Nah, anak dapat mengukur menggunakan alat ukur yang sesuai secara mandiri. Nah, ini karena ini satuan baku, nanti kita lihat oh anak itu ternyata bisa mengukur dengan menggunakan penggaris ya, alat satuan bakunya yaitu penggaris. Oh, ternyata teramati bisa checklist gitu kan ya. Mampu mengidentifikasi ukuran benar berdasarkan hasil pengukuran. Nah, checklist. Nah, jadi inilah kawan-kawan. Nah, inilah menjadi asesmen nanti ya. Asesmen yang digunakan nantinya dalam tujuan pembelajaran. Sehingga nantinya dalam tujuan pembelajaran itu untuk tes, untuk alat ukurnya itu tidak harus berupa tes saja ya, tidak hanya berupa soal-soal saja kepada anak didik kita, tetapi tergantung dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai gitu ya. Nah, sampai di situ kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada ya, sudah cukup berarti ya. Nah, kalau sudah, nah terakhir nih, berarti terakhir. Nah, kalau sudah tadi dibuat tujuan kegiatan pembelajarannya, mohon. Sekarang kita akan menentukan kegiatan pembelajaran kawan-kawan nih. Kalau sudah ditentukan ya. Nah, ini nih. Ini kawan-kawan sudah muncul kawan-kawan? Sudah, Pak. Sudah muncul kawan-kawan ya. Nah, nanti dari kegiatan pembelajaran ini kawan-kawan nanti akan turun kepada kegiatan pembelajaran. Kawan-kawan sudah menentukan tadi kan ya, tujuan kegiatan pembelajaran sudah ditentukan, asesmennya sudah ditentukan. Nah, lalu kita ke kegiatan pembelajaran. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran kawan-kawan bisa melihat pendekatan ya, bisa dilihat dari pendekatan kalau yang sekarang sedang tren itu teaching at the right level atau culturally responsive teaching ya, berdasarkan budaya. Nah, lalu nanti kawan-kawan menggunakan model pembelajaran yang sedang tren di abad 21 kawan-kawan, dan ini merupakan model pembelajaran yang memang direkomendasikan ya untuk saat ini, yaitu PBL, problem based learning, project based learning, atau discovery learning, atau yang matematika bisa juga menggunakan RME ya, ataupun hal-hal yang lainnya, silakan model pembelajarannya. Nah, lalu nanti kawan-kawan menggunakan media pembelajaran. Nanti dalam media pembelajaran itu ada yang berbasis konkret ya, atau manusia itu sendiri bisa juga media ya, atau bisa juga yang berupa cetak, visual, audio visual, atau juga media interaktif kawan-kawan ya. Nanti akan saya berikan contohnya kawan-kawan ya. Nah, nanti diharapkan seperti ini kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan diharapkan bisa buat seperti ini. Dari CP diturunkan elemennya apa, CP-nya apa, tujuannya apa, tujuan kegiatan pembelajarannya apa, asesmennya apa. Nah, lalu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran seperti apa, skenario pembelajarannya seperti apa. Nah, ini model pembelajaran kawan-kawan ya, model pembelajaran. Nanti kawan-kawan diharapkan nanti dalam membuat strategi pembelajaran jika menggunakan model pembelajaran. Nah, kalau di Puskur itu kawan-kawan ya, kalau di Puskur itu kemarin itu sebetulnya untuk model pembelajaran itu tidak harus ditulis secara tersurat ya, tidak harus secara ditulis bahwa modul ajar ini menggunakan model pembelajaran PBL misalkan ya, tidak perlu gitu ya. Tetapi kawan-kawan, kalau kawan-kawan kan di dalam program PPG Prajab ya, nah kawan-kawan wajib itu mencantumkan model pembelajarannya, sehingga nanti dalam langkah-langkah kegiatannya pun kawan-kawan itu harus sesuai dengan sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran yang kawan-kawan akan gunakan. Nah, ini tentunya harus sesuai juga kawan-kawan ya. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Nah, nanti kawan-kawan dalam menyusun model ataupun dalam menyusun nantinya ya,
langkah-langkah pembelajaran. Nih. Nah, ini saya tampilkan contoh kawan-kawannya modul ajar yang saya buat di Puskur. Ini bisa di-download juga nanti oleh kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan yang kan bisa akses PMM ya kawan-kawan itu. Nah, silakan kawan-kawan nanti bisa akses di ini. Kawan-kawan ya, silakan bisa akses tuh. Sudah muncul tautannya? Sudah Pak, terima kasih. Nah, itu silakan bisa muncul. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, ini modul ajar secara utuh kawan-kawan ya. Nah, ini modul ajar secara utuhnya. Ini modul ajar berbasis literasi. Nah, ini untuk mata pelajaran IPAS ya. Nah, ini identitas modul ajar. Nah, ini modul ajarnya. Nanti nah, ini kawan-kawan, ini yang membedakannya kawan-kawan ya. Nah, jadi di kawan-kawan ini yang membedakannya kalau di modul ajar yang oleh pemerintah itu hanya dituliskan tujuan pembelajarannya, mengenal dan mendemonstrasikan sistem tata surya, tidak perlu diturunkan ke dalam indikator yang memakai teknik ABCD. Jadi itu tidak perlu. Tetapi kalau kawan-kawan di program PPG, saya sarankan itu memakai ya. Jadi ini sesuai kebutuhan saja. Karena memang tujuannya untuk guru itu kenapa tidak dibuat secara rinci seperti yang itu. Karena tujuannya dari Puskur itu bagaimana guru-guru itu bisa membuat modul ajar secara cepat gitu ya, secara cepat, jangan jadi sebuah beban. Nah, karena kan menjadi horor ya. Nah, makanya untuk modul ajar yang dipakai ini modul ajar yang komponen minimum yang dasar banget ya, yang 4, yang ada ide minimal, ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada kegiatan, lalu ada media pembelajarannya. Nah, ini langkah-langkahnya kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan kalau membuat media pembelajaran diharapkan dibuat di Canva. Nah, sudah bisa masuk Canva kawan-kawan? Bisa Pak. Nah, itu disarankan lebih baik masuk ke Canva. Nah, ini contohnya jadi seperti ini. Nanti dibuat refleksi kalau perlu ya, kalau perlu. Nah, nanti ada LKPD. Nah, ini ada LKPD-nya. Nah, ini lalu ada rubriknya. Ini juga sama ya. Nah, ada KPD-nya. Ada penilaian sumatif. Nah, ini ada penilaiannya juga. Nah, ini ada pedoman persekoran penilaian. Ada kunci jawaban juga kawan-kawan. Nah, ini contoh kawan-kawan ya. Nah, nanti kawan-kawan dalam membuat media ajar juga nanti diharapkan kawan-kawan bisa membuat media ajar yang interaktif juga kawan-kawan ya. Sekarang gampang kawan-kawan ya, bisa lewat Canva juga ya. Nah, ini contohnya kawan-kawan nih. Media ajar yang dibuat. Nah, ini juga produk Canva kawan-kawan ya. Nah, jadi para murid-murid itu juga nanti bisa menggunakan secara kapanpun, dimanapun juga mereka berada ya. Nah, misalkan menganalisa tata surya, nah nanti tinggal diklik ininya, bisa dilihat tayangan videonya. Tata surya. Tata surya. Nah, lalu nanti, nah di sini ini LKPD planet. Jadi LKPD-nya pun bisa ini. LKPD-nya bisa juga secara online ya. Nanti tinggal diklik di sini. Nah, saya stop dulu ya. Misalkan kawan-kawan tadi mana ya? Nah, ini nih ya. Nah, jadi ini LKPD-nya juga bisa secara online juga ya. Untuk LKPD-nya nih. Tunggu dulu. Sudah muncul kawan-kawan?
Sudah? Sudah, Pak. Nanti ini juga bisa jadi online juga ya. LKPD-nya misalkan planet bumi. Nah, ini mengidentifikasi planet bumi, tinggal diklik ininya. Nah, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal diisi secara online informasi menarik tentang planet. Nah, planet bumi adalah misalkan ya. Salah ketik saya. Nah, tempat tinggal makhluk hidup misalkan ya, contoh ini penampilannya gimana, ukurannya berapa, satelitnya apa, misalkan satelitnya bulan gitu. Nah, ini juga bisa diisi, lalu nanti bisa di finish, selesai ya, bisa dilihat jawabannya. Nah, itu atau bisa juga nanti tinggal diklik ini, klik here di sini, nanti bisa lewat ke quizzes. Nanti bisa masuk ke quizzes. Tapi ini perlu diperbaiki ya. Ini tinggal masuk ke quizzes, tinggal gabung saja gitu kan ya. Jadi ini media pembelajaran nanti bisa menjadi interaktif juga bagi anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi lebih menarik juga dan mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun ya. Nah, itu kawan-kawan. Nah, sesuai komitmen kita, ini sudah jam 1.59 nih ya. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan bertanya jawab, berdiskusi, ataupun hal-hal yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana kawan-kawan? Selin, oke, Selin, siap. Silakan Selin, bagaimana? Next Selin. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon izin bertanya. Tadi kan di modul yang Bapak tunjukkan itu ada penilaian sumatif. Ya. Nah, penilaian sumatif itu kan umumnya berupa UTS, UAS gitu Pak. Nah, itu tadi kok sudah ada di modul Pak? Mohon dijelaskan. Ya, betul. Nah, terima kasih Selin. Nah, betul ya kawan-kawan ya, bahwa penilaian sumatif itu salah satu contohnya itu bisa PTS ya, penilaian tengah semester, atau bisa juga di PAS, penilaian akhir semester ya. Nah, tetapi kawan-kawan, nah untuk penilaian sumatif itu juga bisa dilaksanakan jika dalam lingkup materi. Nah, jadi bisa dilaksanakan penilaian sumatif itu berdasarkan lingkup materi. Nah, jadi biasanya kalau modul ajar yang satu pertemuan, satu pertemuan itu tidak bisa digunakan penilaian sumatifnya. Nah, karena itu lingkup materinya belum selesai. Nah, tetapi biasanya penilaian sumatif itu boleh dilakukan juga selain di tengah semester gitu ya, atau di akhir semester gitu ya. Nah, bisa juga dilakukan di lingkup materi. Nah, misalkan seperti tadi ketika membahas tadi kan saya kan tentang tata surya ya. Nah, itu kan tentang tata surya. Nah, itu lingkup materinya lingkup materi tata surya. Dari pertemuan 1, 2, 3. Nah, dari pertemuan 1, 2, 3 itu dibuatlah penilaian sumatif berdasarkan lingkup materi. Nah, jadi boleh Selin ya. Jadi penilaian sumatif itu sifatnya bisa dilaksanakan ketika penilaian lingkup materi gitu ya, atau bisa juga di akhir semester atau di tengah semester, atau bisa juga tidak perlu diadakan. Untuk penilaian sumatif itu ya bisa juga tidak perlu diadakan, tapi dengan catatan, dengan syarat di tujuan pembelajaran itu tercapai anak didik kita gitu. Dengan syaratnya itu ya, syaratnya. Begitu Selin mungkin. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kalau dari yang lain gimana? Kalau yang di lain itu penilaian sumatif itu memang harus di tengah semester begitu. Kalau yang di Malang ketika PPL gimana nih? Dari guru-guru yang ada di Malang gimana di lapangan? Kalau dari pengalaman saya PPL di Malang, penilaian sumatif itu ya waktu PTS sama PKS gitu Pak. Karena di sini tepatnya di SD Lab UM itu
gurunya bukan per kelas, tetapi per mata pelajaran gitu, Pak. Iya, iya. Nah, Ya, jadi mungkin karena gurunya kan jadi pindah-pindah seperti SMA gitu, Pak. Ada guru bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri gitu. iya, 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 betul, betul. Nah, ya mungkin itu ya. Karena memang keadaannya seperti di lab school UM itu gitu kan ya, karena memang guru-gurunya itu kebanyakan sudah per mapel gitu kan ya. Nah, jadi bisa saja tidak mengapa jika mengambil nanti penilaian sumatifnya itu berdasarkan nanti di tengah semester atau di akhir semester gitu ya. Tetapi boleh juga jika mau dalam lingkup materi ya, itu boleh juga. Jadi itu penilaian sumatif lingkup materi jadinya. Misalkan tadi lingkup materinya tentang tata surya, berarti sudah selesai semua pembahasan tentang tata surya. Nanti lingkup materi tentang perkalian, bilangan cacah tentang perkalian saja. Misalkannya kalaupun mau seperti itu juga boleh. Mohon maaf Pak, boleh bertanya satu lagi? Boleh, Selin, silahkan. Itu bagus sekali. Untuk itu Pak, tadi kan Bapak menjelaskan modul ajar itu bisa digunakan untuk beberapa kali pertemuan. Nah, untuk jumlah pertemuan yang bisa digunakan itu sebenarnya ada maksimalnya atau tidak, Pak? Nah, kalau itu untuk jumlah maksimal tidaknya itu tidak ya, tidak. Tapi biasanya maksimalnya itu berdasarkan lingkup materi itu biasanya. Gitu biasanya. Jadi jangan sampai kita bikin satu modul gitu ya, satu modul aja itu untuk satu semester gitu. Misalkan ya pertemuan 1, 2, 3 terus sampai beberapa. Nah, tapi tidak seperti itu juga ya. Nah, batasannya, nah kalaupun mau ada batasannya itu dari lingkup materi. Nah, misalkan tadi seperti tata surya. Nah, karena materi ini lingkup materinya tentang tata surya. Nah, ternyata akan diajarkan lingkup materi tata surya ini ke dalam 3 pertemuan ya. Berarti modul ajar itu bisa dibuat untuk 3 kali pertemuan. Nah, biasanya dibatasinya dengan lingkup materi ya, Selin ya. Biasanya. Jadi kita jangan sampai juga dimaratonkan gitu kan ya. Nah, jangan sampai dimaratonkan untuk satu modul ajar 1 semester. Itu akan sulit juga dirasa ya, akan sulit juga nantinya dalam bagaimana melakukan asesmennya nanti ya. Kita mengukur hasil dari capaian pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita. Nah, itu tentunya nantinya akan sulit jika dibuat satu RPP untuk 1 semester. Begitu, Selin. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Sama-sama. Dari yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Boleh juga mungkin ya. Ada yang ingin berbagi juga boleh. Misalkan. Tapi kalau kawan-kawan nih biasanya bagaimana nih buat modul ajar itu atau RPP itu per pertemuan atau per beberapa pertemuan biasanya? Ada yang mau berbagi? Gimana nih dari kawan-kawan ya? Ada yang mau berbagi? Mohon izin menjawab, Pak. Boleh. Nisa, gimana Nisa? Biasanya saya membuat itu dalam 1 pertemuan saja, Bapak. Pertemuan saja ya. Iya. Menurut Anissa lebih mudah per pertemuan atau beberapa pertemuan kira-kira? Kalau untuk saat ini per pertemuan, Pak. Lebih mudah ya untuk saat ini per pertemuan. Nah, jadi itu boleh saja ya dibuat per pertemuan, itu sangat baik sekali juga. Nah, sehingga tentunya kita akan lebih fokus juga, kita akan lebih maksimal juga nanti dalam menyiapkannya juga ya. Nah, termasuk nanti, jadi dalam modul ajar itu komponen minimumnya itu minimal 4 ya kawan-kawan ya, minimal 4. Ada tujuan, ada asesmen, ada kegiatan, lalu ada media pembelajaran. Nah, itu minimal, itu harus terpenuhi minimal.
Nah, ini ada yang mempertanyakan bagaimana dengan profil pelajar Pancasila nih. Apakah profil pelajar Pancasila ini harus masuk atau bagaimana nih kawan-kawan dalam modul ajar? Menurut Masuk, Pak. Nah, ini Anissa nih. Anissa menjawab masuk. Yang lain gimana yang lain? Alasannya apa Anissa harus masuk ke dalam modul ajar itu? Kenapa alasannya? Iya, Pak. Ya, alasannya apa Anissa? Kenapa harus dimasukkan ke dalam modul ajar untuk profil pelajar Pancasila? Menurut saya, Pancasila selama ini hanya dihafalkan saja. Jadi, untuk Pancasila sendiri dimasukkan ke dalam modul ajar agar siswa juga bisa mengamalkan sila-sila dalam Pancasila itu tadi, atau enggak bisa menerapkan apa yang dimaksud dari profil pelajar Pancasila itu tadi, Pak. Nah, iya betul. Ini tadi ada Siti nih, Siti tadi mana Siti? Yang mengangkat tangan Siti? Apakah ada Siti tadi? Siti Robiatul Arisa ya? Ada Siti? Adakah Siti? Nah, itu betul sekali ya Anissa. Nah, jadi memang betul sekali kawan-kawannya bahwa P3 itu profil pelajar Pancasila itu dimasukkan ke dalam modul ajar. Kalaupun mau dimasukkan ke dalam modul ajar, kawan-kawan jangan sebagai pajangan gitu ya. Jangan sebagai pajangan, tetapi nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu kawan-kawan harus menghadirkan praktek-praktik pengamalan dari sila-sila Pancasila atau profil pelajar Pancasila yang kawan-kawan buat gitu ya. Contoh seperti tadi misalkan Anissa membuat di P3-nya itu profil pelajar Pancasila-nya itu gotong royong. Nah, nanti di kegiatan pembelajaran itu harus ada aktivitas para siswa itu, para peserta didik itu bergotong royong gitu ya. Nah, dan ini juga menjadi hal yang sangat baik juga ya kawan-kawan, bahwa dalam pembelajaran itu tentunya harus mencakup baik itu pengembangan kognitif, pengetahuan, ya, afektif maupun psikomotor. Nah, gitu. Tetapi kawan-kawan, nah untuk P3 itu profil pelajar Pancasila itu di kurikulum Merdeka itu tidak wajib. Kawan-kawan ya, profil pelajar Pancasila itu tidak wajib dimasukkan ke dalam modul ajar. Sebetulnya tidak wajib. Tapi kalau dalam program PPG biasanya itu dipintakan ya. Nah, tetapi kalau di lapangan nih, di lapangan, nah Puskur itu memberikan jawaban untuk profil pelajar Pancasila itu tidak wajib dimasukkan ke dalam modul ajar. Kenapa tidak wajib? Karena nanti akan secara khusus dibahas lebih mendalam di P5, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi makanya P3 itu boleh tidak dimasukkan ke dalam modul ajar secara praktik di lapangan ya kawan-kawannya. Secara praktik di lapangan itu boleh tidak dimasukkan, karena nanti akan dikuatkan di P5. Nah inilah enaknya kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum K13 itu pengetahuan, afektif maupun psikomotor itu kan disatukan ya dalam satu pembelajaran. Nah, tetapi dalam kurikulum Merdeka dipisah. Jadi seolah-olah dipisah. Untuk pengetahuan ya dituangkan dalam modul ajar. Dalam psikomotor ataupun afektif, nah nanti itu dijelaskan atau dikembangkan lebih lanjut, didalami lebih lanjut di dalam P5, di dalam kegiatan kokurikuler praktik penguatan pelajar profil Pancasila. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya untuk masalah P3 itu. Jadi untuk jawaban di lapangan itu tidak wajib, tetapi kalau untuk program PPG, nah saya rasa untuk program PPG kawan-kawan di PPG Daljab, di PPG Prajab ini kawan-kawan dirasa itu wajib harus dimasukkan ya. Nah, sebagai proses pembelajaran juga kawan-kawan, sehingga kawan-kawan bisa membuat modul ajar secara utuh, baik dari segi pengetahuan, afektif maupun psikomotornya itu sendiri. Begitu kawan-kawan ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ini sudah jam 2.12 sesuai kesepakatan kita ya. Kita sampai jam 2 ya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi kawan-kawan? Sudah cukup, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah cukup ya, dirasa tidak ada. Nah, ini terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi dengan aktif. Nah, dan kawan-kawan yang lain, nah ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain pun tetap menyiapkan ya, karena kemarin saya sudah bilang apakah perlu ada tugas, tidak, katanya tidak perlu ya, karena kawan-kawan pun sudah banyak tugas di LMS juga ya. Iya, betul, Bapak. Sudah banyak tugas. Oh iya betul tuh Meli ya. Sudah banyak tugas katanya di LMS. Nah, jadi saya rasa saat ini kita akan diskusi saja ya, bincang-bincang, diskusi saja. Nah, mungkin itu. Nah, itu mungkin kawan-kawan ya mengenai bagaimana kawan-kawan dalam bingkai atau merancang pembelajaran dengan melalui prinsip understanding by design. Baik kawan-kawan, dirasa cukup mungkin ya kawan-kawan ya untuk mengenai ini, atau ada yang ingin ditanyakan lagi di luar topik? Cukup, Bapak. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih kawan-kawan ya sudah bergabung. Terima kasih sudah berbagi. Dan terakhir kita potbar kawan-kawan ya. Boleh ini dinyalakan dahulu kameranya, silahkan. Kerudungnya diluruskan dahulu ya. Yang tadi bekas nyender ke meja, ke tembok. Silahkan matanya dirapihkan kembali. Khawatir tadi ketiduran atau apa. Sebentar, Pak. Ini Pak. Oke. Pak, mohon izin untuk yang kelompok kami dari SDN Nusantara